Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa sekolah menengah atas Kanjeng Sunan Sidayu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa meneruskan melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai seorang pencari ilmu, untuk terus belajar dalam suasana maupun kondisi yang memprihatinkan, yakni dengan adanya wabah virus corona. Namun demikian, hal tersebut tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk selalu memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak nikmatnya yang telah kita rasakan, dan mudah-mudahan nikmat-nikmat tersebut dapatlah kita gunakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholawat rahmat ta'zim mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, siswa sekolah menengah atas Kanjeng Sunan Sidayu, pada saat ini kita mulai menjalani pemahaman tersendiri sebagaimana tahun yang sudah-sudah, yakni kita ulas kembali, kita bahas kembali pemahaman tentang keaswajahan. Dalam hal ini, seperti biasa, kita menggunakan referensi kitab yang dikarang oleh seorang alim dari Jogja, Kiai Haji Ali Maksum, dengan kitabnya yang masyhur disebut dengan Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitab ini nanti kita akan melakukan pembahasan dengan bentuk beberapa sesi, di mana setiap sesi memiliki topik atau materi yang berbeda antara satu sesi dengan sesi yang lain. Langsung saja saya mulai membahas sesi yang pertama tentang bagaimana wajibnya seseorang pada zaman sekarang untuk melakukan taklid di dalam ibadahnya. Yang kedua, bagaimana hadiah pahala bacaan dari Al-Quran maupun sedekah yang diberikan kepada mayit. Dan yang ketiga adalah tentang sholat sunnah qobliyah Jumat. Perlu kita ketahui bersama bahwa kita mendapati kesempatan hidup di dalam periode zaman yang sudah akhir.
Kita katakan akhir bukan kita mengetahui kapan datangnya hari kiamat, akan tetapi karena kita merasa berjaraknya waktu yang cukup lama dengan zaman keemasan Islam, yakni zaman Rasulullah Muhammad SAW. Islam pada zaman Rasulullah, maka segala sesuatu tentang bagaimana memahami, mengamalkan, semuanya langsung kembali tertuju kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi setelah beliau wafat, dan itu pun terjadi pada setiap kurun hingga zaman yang sekarang kita jalani. Itu memberikan makna bahwa semakin panjangnya zaman berjalan, maka semakin jauhnya pula kita berasal, kita berjarak dari kondisi aslinya atau kondisi keemasan. Ketika Rasulullah wafat, maka beliau digantikan atau diteruskan oleh para sahabat. Demikian pula ketika para sahabat wafat, diteruskan oleh generasi penggantinya para tabi'in atau tabi'in, dan kita sekarang ada pada zaman mutaakhir. Waktu yang demikian panjang, waktu yang demikian lama, lebih dari 1400 tahun yang lalu, itu mengalami banyak proses-proses perubahan, di mana kita sekarang berada pada zaman yang sangat jauh dengan zaman keemasan Islam, tidak mampu lagi untuk memahami Islam melalui sumber-sumber aslinya secara langsung. Tidak mampu lagi kita memahami sabda-sabda Rasulullah melalui sumber-sumbernya langsung. Ketika keadaan sudah seperti ini, maka tidak ada jalan lain bagi kita, adalah bersandar kepada pihak-pihak atau zaman di mana yang disebut dengan zaman Imam Mujtahid, zaman munculnya Imam Mujtahid, dan dari sekian banyak Imam Mujtahid, pada akhirnya hanya imam 4 lah yang paling kuat, hanya imam 4 lah yang paling bertahan. Sehingga pemahaman Islam, cara beribadah, mengikuti, mengacu kepada apa yang disabdakan, apa yang dititahkan oleh imam madhab tersebut. Ketika hal ini sudah difahami, ketika hal ini sudah dimaklumi, maka tidak ada alasan untuk menolak, tidak mengikuti imam madhab 4 yang dimaksud. Yang pertama adalah Imam Hanafi, yang kedua adalah Imam Maliki, yang ketiga adalah Imam Syafi'i, dan yang keempat adalah Imam Hambali. Nah, kita hidup di dalam posisi zaman yang sangat jauh dari keemasan Islam, pun tidak bisa lepas bagaimana cara kita menjalani Islam, menjalankan ibadah Islam, tidak lain adalah mengikuti dari salah satu imam madhab 4 yang sudah kami jelaskan. Anak-anakku, siswa sekolah madrasah, sekolah menengah atas, Kanjeng Sepuh Sidari, ketika kita sudah paham bahwa arti yang dibawa dari sebuah peristiwa yang baru saja kita kaji bersama memberikan makna wajibnya kita mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para imam madhab, maka disinilah yang dikatakan dengan pengertian taklid. At-taklid huwa al-amalu, taklid adalah sebuah amal yang disandarkan kepada salah satu imam madhab tanpa mengetahui dalil-dalilnya. Jadi kita
bertaklid itu hukumnya wajib. Karena kita sudah tidak mungkin lagi mampu menggali, memahami bagaimana ayat-ayat di dalam Al-Quran dari banyak sisi. Ketidakmampuan karena kealiman zaman yang ada sekarang sudah sangat jauh dengan kealiman zaman pada saat beliau para imam mujtahid masih ada. Ini cukup menjadi sebuah pengertian sederhana. Kita melaksanakan ibadah, kita menjalani Islam haruslah menggunakan pengertian takdir. Lalu hal yang seperti ini apakah hanya sebatas sebuah pemikiran atau sebuah penalaran akliyah saja? Ternyata tidak. Karena para imam mujtahid pun sampai dengan memahamkan atas apa-apa yang oleh beliau sudah ditemukan kemudian disatukan di dalam satu bentuk masing-masing madhab pun memiliki dasar masing-masing untuk diikuti. Lalu apa dasar daripada kita harusnya bertaklid? Seandainya memang kita ditanya, kita bertaklid jelas-jelas bersandarkan kepada apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Salah satunya ada sebuah ayat yang menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-ayat yang artinya kurang lebih, bertanyalah kalian kepada para ahli dzikir ketika kalian semua tidak mengetahui. Bagaimana penafsiran daripada kalimat ahla dzikri? Tidak lain di sini adalah ahlul ilmi. Dan ahlul ilmi pada periode zaman yang paling akhir dari zaman keemasan Islam adalah zamannya para imam mujtahid. Kita memaknai bertanya bukan hanya sekedar memaknai lafziyah, kemudian orang bertanya itu dengan lisan, tapi makna daripada pertanyaan yang kita bawa dan makna daripada pertanyaan atau jawaban yang kita peroleh, itulah yang dimaksud dari esensi kita perlu bertanya. Itulah dari esensi setelah kita bertanya, kita mengerti dan kemudian kita mengamalkan, kita melaksanakan akan sesuatu yang kita peroleh melalui sebuah pertanyaan yang telah dijawab. Untuk selanjutnya, dengan menggunakan narasi yang tidak begitu panjang, langsung kami gulirkan kembali kepada materi berikutnya, yakni tentang amaliyah. Seperti yang sering kita lihat, seperti yang sering kita tahu, bahkan kita alami, ada beberapa amaliyah-amaliyah yang di lingkungan kita sebagai seorang muslim itu mengamalkan. Tapi di sisi yang lain ada pengertian dari sebagian kelompok pun muslim dengan tidak sepaham, dengan tidak sejalan seperti apa yang kita lakukan. Secara umum kita harus melihat bahwa koridor keislaman kita itu haruslah menempati koridor keislaman yang sudah dijamin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam arti yang sudah dijamin adalah kita mengikuti Islam ala ahli sunnah, ala ahli sunnah wal jamaah. Islam yang mengikuti jalannya para orang-orang yang melakukan sunnah dan secara berjamaah. Siapa beliau? Adalah para sahabat. Saya ringkas, ketika sebuah pengertian umum yang ada bahwa semua pihak mengklaim sebagai Islam ahli sunnah wal jamaah,
maka itu hak mereka. Dan kita pun memiliki pemahaman yang menguatkan akan keahlussunahan yang kita jalan, sehingga aplikasi dari keahlussunahan yang kita jalani, kita melaksanakan amaliyah-amaliyah yang sifatnya tidak pokok, yakni amaliyah-amaliyah yang bersifat furu'iyah. Yang pertama adalah tentang amaliyah yang diterangkan di dalam kitab Hujjatu Ahlussunnah wal Jamaah. Sesuai kalimatnya, jawazu hibati thawabil qiraah wa shadaqati lil mayyit wa wusuli thawabil qiraah wa a'malil birri lil mayyit, yakni diperbolehkannya menjadikan hadiah daripada pahala sebuah bacaan, pahala daripada sodako kepada mayit, dan juga sampainya pahala daripada bacaan Al-Quran, dan sampainya pahala perbuatan-perbuatan atau amaliyah-amaliyah yang baik kepada mayit. Di sini diterangkan apakah di sini diperbolehkan atau tidak. Nah, melalui kitab yang sederhana, kalian nanti bisa melihat di dalam halaman 10, di situ diterangkan atau di situ ditulis bagaimana penjelasan yang ada. Saya ringkas, diperbolehkannya memberikan pahala dari bacaan Al-Quran dan pahala daripada sodako kepada orang yang telah meninggal, dan amal-amal kebaikan lainnya untuk mayit. Hal tersebut seperti yang tertera di dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah dititahkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, yang bentuk kalimatnya seperti ini: innal mayyita yantafi'u bi qiraatil Qur'an kama yantafi'u bil ibadatil maliyah minas shadaqati wa nahwiha. Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya mayit bisa mendapatkan manfaat atas pahala bacaan Al-Quran, kama yantafi'u bil ibadatil maliyah, seperti halnya bisa mendapatkan manfaat dari pahala ibadah yang bersifat harta. Apa yang dimaksud minas sodakoti adalah melaksanakan sodako atau menjalankan sodako, wa nahwiha, dan persamaan atau sepadan daripada ibadah sodako. Ini satu keterangan yang bisa kita jadikan sandaran, sehingga ketika kita tahu secara sosial di lingkungan kita, kita menemukan ada bacaan Al-Quran, ada orang yang bersodako, di mana pahala dari bacaan disengaja diberikan dihadiahkan untuk mayit, di mana disengaja pahala daripada sodako yang dilakukan disengaja diberikan kepada mayit. Ini perkara yang punya dasar dan tidak asal-asalan. Satu dasar yang kita lihat sudah ada penjelasan di dalam kitab yang baru saja kita kaji. Kemudian yang kedua, di dalam kitab Fathul Qadir diriwayatkan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man marra 'alal maqabir wa qara'a qul huwallahu ahad ihda asyrata thumma wahaba ajruha lil amwat u'tiya minal ajri bi'adatil amwat. Yang artinya kurang lebih, barang siapa yang berjalan melewati pemakaman, barang siapa yang berjalan melewati kuburan, kemudian orang tersebut membaca surat Al-Ikhlas, atau di sini dikatakan qul huwallahu ahad ihda asyrata, sejumlah 11 kali bacaan. Tsumma wahaba ajruha lil amwat, kemudian pahala daripada bacaan surat Ikhlas
11 kali yang dia lakukan diberikan kepada orang-orang yang sudah mati. Maka orang yang membaca atau orang yang mengamalkan bacaan seperti yang sudah diterangkan di atas akan mendapatkan pahala seperti hitungan daripada jumlah orang-orang yang mati di lingkungan pemakaman tersebut. Di dalam lafadznya disebutkan u'tiya minal ajri bi'adatil amwat. Anak-anakku siswa sekolah menengah atas Kanjeng Sunan sudah 2 alasan, sudah 2 dasar yang bisa kita lihat bahwa apa yang kita lakukan di dalam keseharian, di dalam lingkungan sosial kita, yang itu sebagai bagian daripada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, dengan biasa memberikan pahala bacaan Quran, dengan terbiasa menghadiahkan pahala daripada sedekah kepada mayit, itu memiliki dasar. Kemudian yang ketiga disebutkan, ditulis di dalam kitab Hujjatu Ahlussunnah wal Jamaah, An Anas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila faqala sa'ilu inna natasaddaqu an mautana wa nahujju anhum wa nad'u lahum hal yasilu dzalika ilaihim. Diceritakan oleh sahabat Anas bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seseorang. Jadi Nabi pernah ditanya oleh seseorang. Kalimat yang ditanyakan sesuai dengan teks hadisnya adalah inna natasaddaqu an mautana wa nahujju anhum wa nad'u lahum. Sesungguhnya kami melakukan sedekah untuk orang-orang meninggal kami dan melakukan ibadah haji untuk pengganti orang-orang meninggal kami, dan kami mendoakan kepada mereka orang-orang yang telah meninggal. Hal yang demikian, bersedekah, melakukan haji, mendoakan kepada orang-orang yang telah meninggal, yasilu dzalika ilaihim. Hal yang demikian apakah bisa sampai kepada orang-orang yang telah meninggal? Kemudian Rasulullah menjawab, qala na'am, ya bisa. Innahu la yasilu ilaihim wa innahum la yafrahuna bihi kama yafrahu ahadukum bitarqi idza uhdiya ilaihi. Bisa. Sesungguhnya apa yang telah dibaca itu sampai kepada para mauta atau para amwat, orang-orang yang sudah meninggal. La yafrahuna, dan sesungguhnya orang-orang yang telah meninggal pun merasa berbahagia atas datangnya kiriman, seperti kebahagiaan kalian, seperti kebahagiaan salah satu di antara kalian, bitabaqi idza uhdiya ilaihim. Dengan apa? Dengan diberikannya makanan ketika kalian menerima makanan. Nah, ini dasar yang ketiga, bahwa hadiah daripada bacaan Al-Quran, hadiah atau pahala yang dihadiahkan daripada ibadah sedekah kepada mayit, itu bisa diterima dan juga memiliki dasar-dasar yang bisa dilihat, yang bisa dinalar sesuai dengan apa yang sudah kami terangkan di buku tadi. Demikian sesi pertama dari 4 sesi yang nanti akan kami jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.